Tinggal difaktor nih, berapa yuk? P tambah 3 dengan P min 2. Ya. Kalau dikalikan min 6, kalau dijumlah plus 1. Nah, jadi P-nya berapa nih? 2. Nah, kalau ini P-nya berapa? Min 3. Nah, tapi keterangannya tadi apa? P-nya positif. Nah, jadi yang diambil yang 2 ya, yang min 3-nya juga tidak. Oke, P-nya sudah dapat. Ya, kita ganti sama-sama. P-nya 2. Berarti akarnya 2. Oke, ini berapa? Ya, kita hitung. 2 kuadrat, 4 dikurang 1. 3. Ya, nah baru kita cari B-nya. Nah, B-nya posisinya sebagai C. Maka yang kita pakai rumus X1 kali X2. Apa rumusnya X1 kali X2? Ayo, C per A. Ya, berapa A-nya? 1. Berapa B-nya? C-nya B. Ya, lalu X1-nya berapa? Akarnya 2. Tadi sudah dihitung dengan berapa? 3. Sama dengan AC-nya B. A-nya 1. Nah, berarti B-nya didapat 6. Gitu ya. 2 kali 3. Nah, lanjut lagi. Ya. Nah, silakan lihat lagi. Jika B adalah salah satu akar dari X kuadrat ditambah AX ditambah 12 sama dengan 0. Jadi ini salah satu akarnya B katanya. Jadi akarnya B 6. Ya, satu lagi ya tidak disebut akarnya tanya. Yang penting kalau akar itu boleh disubstitusi ke sini nggak? Boleh. Boleh ya. Nah, udah akarnya angka 6 ya, ganti 6. Maka 6 di kuadrat A kali 6 tambah 12. Udah dapat A. Ya, ini 36, ini 6A, 12, berarti 6A. Ini kalau dijumlah berapa? 48 ya. Nah, kalau pindah min 48. Berarti A-nya min 8. Oke? Ya, nah, jadi yang ditanya A-nya, ya udah, A-nya jawabnya min 8. Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan nomor 4. Sambil di print screen, sambil ditanya yang belum jelas, silakan. Mas lingkarannya itu yang 0 kan ada P sampai kuadrat min 1. Itu angka 2 sama 3 dari mana ya? Oh, P-nya udah dapat kan? P-nya berapa? 2 ya. Nah, kita ganti aja P-nya 2. P-nya 2. P. P-nya ganti 2. 2 kuadrat 4 kurang 1, 3. Oh, udah. Jadi kalau P-nya udah dapat, tinggal diganti. Dapat akarnya 2 dan 3. Ya, oke. Yang lain? Oke ya, insya Allah bisa ya. Ya, silakan. Dikirimkan linknya ya.
dikirimkan untuk jawabannya. Biar ini langsung kakak bahas. Sudah ya? Nah, langsung nih kakak bahas ya. Nomor 1, perhatikan. Kereta melaju dengan kecepatan 40 meter per sekon pada jarak 500 meter dari bagian depan kereta. Ada truk mogok di rel kereta, sehingga masinis refleks mengerem kereta. Jika perlambatan maksimum kereta adalah 2 meter per sekon kuadrat, yang akan terjadi adalah, oke, ini kakak misalkan, di sini dia ada kereta, kemudian tepat ya di bagian rel kereta ada truk yang berjarak berapa dia? 500 meter ya. Ini kakak tuliskan, ini truknya, ini keretanya, mereka terpisah sejauh 500 meter. Oke. Kemudian masinisnya secara refleks mengerem sehingga perlambatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ini perlambatan maksimumnya. Kakak tuliskan A, karena perlambatan Kak minus 2 meter per sekon kuadrat. Sementara kecepatan awalnya V0 40 meter per sekon. Masinis tujuannya apa? Memberhentikan kereta ya. Jadi syarat kereta supaya berhenti, kecepatan akhirnya berapa? 0. Iya betul. VT-nya 0 Kak. Nah yang diminta apa yang terjadi? Apakah kereta berhenti sebelum menabrak si truk atau tepat menabrak truk atau setelah menabrak truk? Nah, karena yang diminta adalah S, yang diketahui ada A, V0, VT, kita gunakan apa? GL, BB. Masih ingat persamaan GL, BB? Ada 4 ya. Tapi kalau dihubungkan dengan A, V0, VT, dan S, kita gunakan persamaannya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Bentuknya seperti ini, Kak. Nah, VT-nya berapa? 0. V0-nya 40 ditambah 2A-nya minus 2 yang kita cari S. 2 kali min 2. Min 4 ya. Jadi min 4S. Kakak pindahkan ke ruas kiri di mana ruas kirinya itu 0. Maka ini menjadi 4S. Sama dengan 40 dikuadratin Kak. 1600. 1600 kita bagi 4. Hasilnya adalah 400 meter. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kereta akan berhenti setelah menempuh jarak sejauh 400 meter. Nah, di sini dia berhenti. Oke, kalau begitu, berapa meter lagi dari truk ya? 500 dikurang 400 ya? 100 meter lagi dari truknya. Kereta berhenti 100 meter sebelum menabrak truk. Jawabannya yang B. Ada yang mau ditanya? Silakan teman-teman. Aman? Aman, Kak. Aman ya? Suara kakak jelas kan? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, silakan di screenshot biar kakak lanjutkan ke soal nomor 2. Sudah? Sudah ya? Ya, Kak. Kakak lanjut nomor 2. Nah, untuk nomor 2, lensa dengan kekuatan 20 dioptri digunakan sebagai loop. Perbesaran maksimum dari loop dengan lensa tersebut adalah, nah Kak, kalau yang diminta adalah perbesaran maksimumnya. Sebelumnya, perbesaran maksimum itu terjadi saat akomodasi maksimum. Ya, saat akomodasi maksimum, kakak sebut sebagai AMAX. Akomodasi maksimum. Kapan itu Kak? Ketika bayangannya itu di min, jarak titik dekat matanya atau jarak baca normalnya, min SN di sana. Nah, PP itu berapa Kak? PP itu jarak titik dekat mata yang kita sebut sebagai punktum proksimum, titik dekat mata atau jarak baca normal, nilainya itu 25 cm. Persamaan perbesaran itu gimana? Dari teori tentang loop,
persamaan loop perbesaran itu M adalah PP dibagi dengan S. Ini persamaannya. Kak, yang diketahui apa? Yang diketahui kekuatan lensa. Kalau kekuatan lensa itu dihubungkan dengan P. P adalah 100 cm dibagi panjang fokusnya. Berarti dari sini fokusnya akan bertanda cm. Ya, satuannya di sana cm. Kak, kalau begitu F adalah 100 cm dibagi P. P-nya kuat lensa, 20 dioptri. 100 dibagi 20, hasilnya berapa? 5 cm. Kita dapat F-nya. Sementara di loop, persamaannya M adalah PP per S. Kita butuh S. Bisa nggak kita cari? Mau tidak mau kita hubungkan antara S, S-aksen, dan F. Ingat kemarin di bagian optik, apa persamaan langganan? 1 per F sama dengan, kakak tuliskan di bawah saja. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S-aksen. Kak, yang kita butuhkan dengan S-nya, seper S-nya. Berarti seper S sama dengan apa nih? Seper F dikurang seper S aksen. Sehingga persamaannya menjadi M sama dengan PP dibagi dengan F dikurang PP dibagi dengan S aksen. Inilah persamaan perbesaran untuk loop. Ada yang mau ditanya? Ini kakak sekalian turunkan persamaannya ya. Sudah? Aman ya? Nah, lanjut. Kak, ketika akomodasi maksimum, maka perbesarannya bagaimana? M maksimumnya menjadi, perbesaran maksimumnya menjadi PP dibagi dengan F. PP dibagi dengan F. Dikurang PP dibagi dengan S aksen. S aksennya berapa nih? Min PP. Nah, kalau begitu Kak, PP dibagi min PP, min 1 ya. Min sama min jadi plus ya. Sehingga persamaan M maksimum adalah PP dibagi F tambah 1. Selesai. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Berapa Kak untuk si PP-nya tadi? 25. Fokusnya berapa Kak? Kita hitung 5 tambah 1. 25 bagi 5 itu 5. 5 tambah 1 6. Maka hasilnya perbesaran maksimumnya adalah 6 kali yang D. Kak, kalau nanti misalkan yang ditanya perbesaran minimum gimana? Perbesaran minimum terjadi saat akomodasi minimum, amin, S aksennya diminta hingga. Sehingga persamaan M-nya, M minimum kakak buat, menjadi PP dibagi F saja. Kenapa? Kalau ini kita masukkan min, PP dibagi min tak hingga, PP bagi tak hingga, hasilnya 0. Paham ya? PP dibagi tak hingga, hasilnya 0. 25 dibagi tak hingga, hasilnya 0. Sehingga persamaan M minimumnya cukup teman-teman gunakan PP dibagi F saja. Silakan. Ada yang mau ditanya di sini? Bisa? Ingat ya, persamaan umum. Perbesaran adalah titik dekat mata dibagi dengan S-nya. Jarak baca normal dibagi dengan S-nya. Cukup? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aman ya? Kak, kalau 25 cm itu dari mana ya? Ketetapan ya, jarak baca normal mata ya. Mata normal, jarak titik dekatnya, jarak baca normalnya itu 25 cm. Lanjut, ada lagi? Sama kayak SN dong. Iya, betul, sama dengan SN. Makanya tadi kakak katakan SN bisa buat PP, bisa buat SN. Jarak baca normal atau titik dekat mata punktum proksimumnya. Lanjut, ada lagi? Jadi kalau di buku kadang pakai SN ya, boleh, nggak ada masalah. Jadi nanti ada yang gunakan M maksimum, misalkan
sama dengan SN per F tambah 1, boleh juga. Kayak gini. Dengan SN-nya 25 cm. Lanjut, ada lagi teman-teman? Paham ya? Ya? Yang 100 cm dari mana? Nah, itu persamaan kuat lensa. Jadi kalau kuat lensa, cara mencarinya segi F. Tergantung satuan F-nya. Kalau F-nya yang diminta dalam senti, jadi persamaannya 100 cm dibagi F. Bentuknya gitu. Kuat lensa. Lanjut, ada lagi? Aman? Aman ya? Silakan di screenshot teman-teman. Biar kakak lanjutkan ke soal nomor 3. Sudah? Sudah ya? Nah, kita lanjut nomor 3. Untuk nomor 3, ada 2 celah berjarak 2 mm disinari cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer. Pada layar yang berjarak 150 cm dari celah terbentuk pola-pola interferensi. Jarak antara pola terang kedua dan pola terang keempat adalah, oke, ini teorinya kakak berikan dulu. Nama materinya adalah optik fisis ya. Nama materinya adalah optik fisis. Di optik fisis kita pelajari judulnya interferensi celah ganda atau yang dikenal dengan interferensi Young. Masih kan? Di kelas 11 semester 2? Ini ya, materi optik fisis, interferensi Young. Nah, materinya itu bagaimana, Kak? Membahas gelombang cahaya boleh, atau gelombang elektromagnetik yang melewati 2 buah celah. 2 buah celah ini, Kak, kita sebut sebagai D jaraknya. Jadi jarak antar 2 buah celah itu kita sebut D. Nah, lanjut. Kak, kalau yang di belakangnya ini namanya apa? Layar. Jarak dari celah ke layar itu kita sebut sebagai L. Gitu ya. Jarak dari celah ke layar itu kita sebut sebagai L. Nah, ini ada di gelombang yang datang nih. Gelombang yang datang dengan panjang gelombangnya kita sebut lambda. Memasuki celah pertama nih. Nah, bentuknya jadi gini. Kemudian gelombang yang satu lagi masuk dari sini ya. Warnanya yang ini aja deh kita buat ya. Nah, bentuknya seperti ini. Sehingga bakalan terbentuk tuh pola-pola interferensi. Tepat yang di tengah, ini namanya TP. TP di sini adalah terang pusat. Kemudian sisi atas dan sisi bawahnya atau sisi kanan dan sisi kirinya, ini juga terdapat terang 1, terang 2, terang 3, dan seterusnya. Nah, yang ke bawah juga nih sama. Ini ada terang 1, terang 2, terang 3, dan seterusnya. Begitu ya. Di antara terang, Kak, nanti ada namanya gelap, pola gelap. Berarti ini kita sebut sebagai gelap 1, ini gelap 2, ini gelap 3, ini gelap 4, dan seterusnya. Juga ke bawah nih, ini gelap 1, ini gelap 2, ini gelap 3, gelap 4, dan seterusnya. Jarak antar pola yang terbentuk, simbolnya adalah Y. Misal, kakak ambil antara terang 3 dengan terang pusat. Ya, jaraknya itu kita sebut Y. Ordenya kita sebut M. Untuk menentukan orde, kita lihat. Misal dari terang pusat ke terang 3, maka ordenya adalah 3. M-nya 3. Kalau terang 1, Kak, ke terang 2, ini masih satu bagian ya, bagian yang atas saja, kakak nggak meninjau bagian yang bawah. Jadi antara terang 1 ke terang 3, terang 1 ke terang 2 kakak buat.
terang 1 ke terang 2. Ini ordernya berapa? Ordernya 1. Nah, Kak, kalau yang diminta terang 1 ke terang 3, berarti ordernya berapa? 2. Paham ya? Bagaimana dengan gelap, Kak? Nah, kalau gelap yang berdekatan juga sama hitungannya. Gelap 1 ke gelap 2, M-nya 1. Gelap 2 ke gelap 3, M-nya 2. Tetap sama kalau dengan yang gelap. Ini kakak tuliskan. Kalau gelap 1 ke gelap 3, tetap M-nya 2. Gelap 1 ke gelap 2, M-nya sama dengan 1. Nah, itu kalau antar terang atau antar gelap. Bagaimana dengan terang sama gelap, Kak? Contoh, kakak ambil gelap 1 ke terang 1. Gelap 1 yang ini. Terang 1 yang ini kakak minta. Maka ini ordernya adalah setengah, 0,5. Nah, begitu juga. Misal gelap 1 ke terang 3 deh, kakak minta. Ini gelap 1 ke terang 3. 1, 2, setengah. Paham ya? Gelap 1 ini ke gelap 2, 1. Gelap 2 ke gelap 3, ini jadi 2. Gelap 3 ke terang 3, itu setengah. Maka menjadi M-nya 2,5. 2,5 itu berapa, Kak? 5/2. Paham di sini? Bisa ya menentukan ordernya? Kak, kenapa ordernya kita hitung dalam bentuk manual seperti ini? Karena persamaan yang akan kakak berikan cukup untuk di satu rumus. Jadi persamaannya DJ per L sama dengan M kali lambda. Kakak hanya pakai ini saja. Tinggal dilihat pola-pola yang diminta. Apakah terang ke terang, apakah gelap ke gelap, atau terang ke gelap. Nah, untuk di buku, persamaannya itu nanti dibagi 2. Ada interferensi maksimum dan interferensi minimum. Maksimum itu saat terang, maka persamaannya DJ per L sama dengan M kali lambda. Minimum saat gelap, maka persamaannya DJ per L sama dengan M kurang setengah lambda. Nah, catatan, itu semua dihitung dari terang pusat. Jadi ada banyak materi tuh. Bukan banyak materi ya, banyak syarat ya. Banyak syarat di sana. Maka kakak gunakan hanya satu persamaan saja. Dengan catatan, penentuan ordernya seperti yang kakak jelaskan. Jadi menurut kakak itu lebih simpel daripada kita menggunakan persamaan yang M kurang setengah dan M lambda. Paham di sini? Bisa? Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kakak bahas soalnya. Aman ya? Kakak lanjut soalnya. Nah tadi untuk di soal nomor 3 ini, 2 celah berjarak 2 mm. Celah tadi simbolnya apa, Kak? D. Ini D, 2 mm. Kita cek satuan yang diminta dalam apa? Dalam senti. Berarti ini menjadi 0,2 cm. Selanjutnya, disinari cahaya dengan panjang gelombang, Kak. Panjang gelombang tadi lambda. Lambdanya 600 nanometer. Nah, ubah nih menjadi 600 kali 10 pangkat minus 9 meter. Namun, karena diminta ke senti, jadi minus 7 senti. Nah, kita perkecil lagi nih, karena ada 600 tuh ya. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 5 cm. Itu lambdanya. Kemudian, pada jarak 150 cm, itu layar ke celah. Nah, layar ke celah tadi, L. L-nya 150 cm. Yang diminta, jarak antara pola terang kedua, T2, ke terang keempat, T4. Berarti ordernya berapa? 2. Iya, betul. Ordernya 2. Yang diminta, Y. Oke, persamaan Y tadi apa? Yang DY per L sama dengan M kali lambda. Oke, kita masukkan. Berarti dari sini, Y sama dengan apa, Kak? M kali lambda kali L dibagi dengan D. Nah, nanti ketika di UTBK,
teman-teman bisa menggunakan hitungan cepat selama pilihan A, B, C, D, E, dia berbeda semua angka-angkanya. Jadi maksudnya, yang A sama B kita ambil, 2,25, 4,5, itu kan berbeda angkanya, tidak ada angka yang sama. Kalau ada angka yang sama, teman-teman harus pastikan dengan benar pengubahan satuan. Namun, kalau tidak ada angka yang sama, teman-teman bisa mengerjakannya tanpa mengubah satuan untuk menghemat waktu. Contoh, di sini masih kakak ambil semua ya. Sudah kita ubah, M-nya tadi 2, lambdanya tadi 6 kali 10 pangkat min 5, L-nya 150 dibagi D-nya 0,2. Maksud dari kakak tadi tanpa mengubah satuan, tinggal lihat aja angka-angkanya. 2 sama 2. 1 ya. 6 kali 15, 90. Yang ada 9-nya. Oke. Caranya seperti itu. Paham? Iya. Nah, karena ini sekalian kakak jelaskan, ya kita hitung manual. Gitu ya. 2 bagi 0,2 itu 10. 6 dikali 15 itu 90. 10 kali 90, ini ada nolnya lagi. Nah, berarti jadi 9.000 kali 10 pangkat min 5. 9 kali 10 pangkat minus 2 cm. Yuk, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanya. Aman? Kak, aku kan nggak masuk dari nomor 1 nih. Ada Iya. rekaman ya kak ya? Ada, rekaman ada. Nanti boleh ditonton ulang ya. Jadi aku tonton ulang nanti ya kak? Iya, betul. Ya makasih kak. Oke, sama-sama. Lanjut, ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ke nomor 3? Aman ya. Kakak lanjut soal nomor 4. Nah, untuk nomor 4. Jadi, antar terang dan gelap itu setengah kayak, iya, kalau gelap satu ya, antara gelap dan terang yang berdekatan, itu M-nya adalah setengah, ordenya adalah setengah. Oke, cukup ya. Lanjut, nomor 4. 3 kapasitor, masing-masing 5 mikrofarad, 7 mikrofarad, dan 12 mikrofarad, dirangkai seperti gambar. Besar, muatan pada kapasitor 5 mikrofarad adalah apa materinya? Listrik statis. Bagiannya apa? Kapasitor. Nah, ini kakak buat. 5 mikrofarad, ini misalkan C1 kak. 7-nya ini C2 kak. 12-nya ini C3. Yang diminta apa? Besar muatan. Muatan itu Q. Q siapa? 5 mikrofarad, berarti Q1. Yang diminta adalah Q1 sama dengan. Nah, persamaan Q adalah C kali V. Ya, berarti C1 dikali V1 gitu ya. C1 kali V1. Oke. Nah, sekarang penentuannya C1 kan udah ada ya. Berapa? 5 mikrofarad. Nah, kita butuh yang mana? V-nya. Kita butuh V1 di sini. Bagaimana cara mencari V1? Lihat gambar. V1 bakalan sama dengan V2. Kenapa? Karena C1, C2 hubungannya iya betul, paralel. Pada rangkaian paralel, V-nya sama kak. Berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V12 kakak tuliskan. Kalau begitu, kita mencari V1 bisa dengan cara mencari V12 kak. Apa persamaan V12 kak? V12 adalah Q12 dibagi C12. Artinya kita butuh Q12 dan C12. Pertama, kita bisa mencari C12. Pada rangkaian paralel, kapasitor penggantinya cukup dijumlahkan saja. C1 tambah C2. Coba 5 tambah 7. 12. Betul. Nah, udah dapat tuh kak C12 kita masukkan. 12 mikrofarad. Nah, Q12 gimana? Belum ada. Gimana cara mencarinya? Q12 kalau rangkaiannya ini kakak ubah,
berarti ini menjadi kapasitor 1, 2, ini kapasitor yang ketiga dihubungkan dengan beda potensial. Ini C1, 2, ini C3. Apa ini hubungannya? Seri. Berarti kakak tulis ya. C1, 2 dengan C3 hubungannya seri. Pada rangkaian seri apa yang sama kak? Q-nya. Berarti Q1, 2 bakalan sama dengan Q3, bakalan sama dengan Q totalnya. Nah, berarti kita butuh Q total. Gimana mencari Q total? Q total adalah C total dikali dengan V total. C total udah ada belum? Belum. Gimana mencari C total? Ini C1, 2, dan C3 yang dihubungkan secara seri. Masih ingat persamaannya kalau seri gimana? Ya, seper ya. Berarti seper C total adalah seper C1, 2 ditambah seper C3. Nah, maka C totalnya sama dengan, karena C1, 2, dan C3 nilainya sama-sama berapa? 12 mikrofarad. Caranya cukup dibagi dengan, ada berapa kapasitor? Ada 2. Ya udah 12 bagi 2. Jadi 6. Nanti kalau yang 12 ada 3, maka 12 bagi 3. Gitu. Nanti yang 12 ada 6 misalkan yang dihubungkan secara seri. Berarti 12 bagi 6. Paham ya? Mirip seperti resistor, tapi resistor yang rangkaian paralel. Gitu dia. Nah lanjut, berarti kita udah dapat tuh kak, C totalnya 6. Sekarang kita cari untuk Q totalnya. Gimana Q total? C total kak, oke, 6 mikrofarad. V total kak, mana V total ini ya? 18 kali 18 volt. Itulah untuk Q total. Di mana Q total sama dengan Q12. Berarti kita dapat tuh nilai Q12 adalah 6 mikrofarad dikali 18 volt. Mikronya coret. 6 dengan 12. Ini jadi setengah ya. 18 bagi 2. 9 ya. Nah, 9 volt. Ini hasilnya 9 volt. Ya udah, di mana V12 sama dengan V1 kan? V1-nya berarti berapa kak? 9 volt. Kali ini 9 kali 5 45 mikrofarad kali volt itu jadi coulomb. Berarti 45 mikrocoulomb. Yang A jawabannya. Silakan, ada yang mau ditanya teman-teman semua? Untuk materi yang berhubungan dengan rangkaian, jadi kalau ditanya itu biasanya pada kapasitor hubungannya Q, C, V. Kalau nanti pada resistor biasanya yang ditanya itu apa? I, V, dan R-nya. Gitu ya. Kak, ada nggak kalau pada rangkaian listrik yang dinamis, bentuknya cara mencarinya seperti ini? Ya, ada. Kan dia step by step-nya sama ya, antara listrik dinamis dengan listrik statis. Silakan, ada yang mau ditanya di sini? Untuk nomor 4, aman? Aman ya? Oke, kakak lanjut. Nomor 5. Nah, untuk nomor 5. Perhatikan rangkaian listrik di bawah. Beda potensial antar titik D dan titik B. Yang kita sebut VDB adalah. Kak, kalau bentuk rangkaiannya seperti ini rangkaian terbuka atau tertutup? Tertutup. Pada rangkaian tertutup berlaku hukum kedua Kirchhoff. Masih ingat persamaannya? Sigma GGL ditambah sigma kali R besar sama dengan 0. Ini pada rangkaian tertutup. GGL kak, ini dia pada baterai-baterainya. R besar kak, hambatan luarnya.
R kecil Kak, hambatan dalam. Hambatan yang ada di dalam baterai. Ada nggak R kecilnya? Oh, ini nggak ada. Maka nanti kita buat 0. Nah, I-nya gimana Kak? Penentuan arah arus ada dua cara. Bisa secara acak, bebas kita buat, atau kita tentukan dari awal. Nah, karena di sini tidak ada yang diminta arah arusnya, maka teman-teman pakai cara yang bebas saja. Cara yang bebas itu gimana? Ya buat aja, mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, arah loopnya. Ketika jawaban I-nya nanti hasilnya positif, berarti benar arahnya. Tapi kalau negatif, berarti arahnya terbalik. Kakak tanya, mau pakai yang mana? Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Berlawanan, soalnya voltnya gedean yang berlawanan. Soalnya voltnya lebih gede yang berlawanan. Maka itu step yang kedua. Yang tadi kakak katakan, kita bisa langsung menentukan arah arusnya. Oke, tadi ada yang jawabnya searah. Karena arah yang benar nanti berlawanan, ini kakak ambil yang searah dulu ya. Boleh ya? Sebagai contoh ya, misal kakak ambil yang searah jarum jam. Nih. Jadi tadi cara penentuan arus ada dua ya. Bisa acak, kita yang nentukan di awal. Nah, bisa langsung penentuan arah yang benar dari beda potensialnya. Nah, ini kakak buat pakai cara pertama aja ya, cara yang umum. Karena di sini tidak diminta arah arusnya di soalnya, diminta nanti beda potensial. Nah, misal kakak pakai yang cara seperti ini. Kak, kalau bentuknya searah jarum jam, coba lihat. Kakak mulai dari titik A deh gitu ya. Titik A mengalir ini. Nah, B ketemu yang panjang. Kalau panjang kakinya berarti bertanda positif. Jalan lagi ketemu yang panjang, positif. Jalan lagi ketemu yang pendek, negatif. Ketemu yang pendek, negatif. Sehingga persamaannya menjadi 15 ditambah 35 dikurang 18 dikurang 12 ditambah arus I dikali R kecil gak ada ya, semua R besar ya. 25 tambah 10 tambah 35 tambah 30 sama dengan 0. Kita selesaikan. 15 tambah 35 50 min 18 dengan min 12 min 30 50 kurang 30 20 tambah I kali 100. Oke, sama dengan R yang kecil apa? R yang kecil tadi apa kakak sebut? Hambatan dalam. Hambatan yang ada di dalam baterai. Nah, dia di sini tidak ada ya, nilainya 0 di sini. Nanti misal 15 volt 1 ohm. Nah, 1 ohm inilah hambatan dalam. Misal seperti itu. Oke, kalau R besar nanti hambatan luar, hambatan yang ada di luar baterai. Hambatan luar. Gitu ya. Nah, kakak lanjut. Maka dari sini I sama dengan, nah ini 20-nya kakak pindah menjadi minus 20. Dibagi dengan, ini 100-nya ke bawah ya. Nah, hasilnya min 1/5 ampere. Apa arti min? Arahnya terbalik. Arah arusnya terbalik. Arah arus terbalik. Bentuknya seperti itu. Paham ya? Jadi karena hasilnya negatif, berarti arah arusnya terbalik. Nah, sekarang kita pakai cara yang temennya tadi ya, yang udah tahu dari beda potensialnya Kak. Boleh. Coba lihat. Yang pertama di sini, kita tinggal menentukan aja. Ini 35 ya, ini yang panjang. Panjang ketemu pendek. Nah, ini 35 tambah 15. 50. Kemudian, nah ini 12 sama 18. Ini panjang ketemu pendek. Ini 30. Besaran mana? Yang 50 atau yang 30? 50 kan? Nah, maka arah arus yang benar adalah dari kutub positif ke kutub negatifnya. Yang ini yang arah arus yang benar. Jadi putarannya gimana? Berlawanan arah jarum jam. Paham di sini? Sekali lagi Kak, boleh nggak? Oke, sekali lagi. Dan ini kakak buat aja deh. Misal, tadi kita buat arah loopnya gini ya.
yang warna pink ini ya. Warna pink, warna ungu ya. Nah, ini yang bentuknya seperti ini. Kita lihat, ketemu yang panjang, positif. Ketemu yang panjang, positif. Ketemu yang pendek, negatif. Ketemu yang pendek, negatif. Ini hasilnya berapa? Hasilnya 20 ya. Nah, 20 itu kan berarti yang besar mana? Yang besar itu ini dengan ini kan? Arah arus dari mana? Dari positif menuju negatif. Berarti arah arus yang benar itu yang ini. Contoh, soal lain kakak buat. Ini kakak tambahin. Ini ada panjang, ada pendek. Ini sederhananya. Sudah? Kemudian ini kakak buat pendek baru panjang. Nah, oke, dihubungkan gini. Yang ini 10 volt, yang ini 18 volt. Siapa yang lebih besar? 18. Otomatis arah arusnya keluar dari yang 18. Paham? Itu kalau cuma 2. Kalau kakak buat jadi 3. Sekarang, ini kakak tambah jadi 3. Ini ada panjang, pendek, kemudian panjang lagi pendek, pendek panjang. Nah, bentuknya seperti ini. Ini misalkan 10 volt, ini 2 volt, ini 20 volt. Wow, supaya jangan nampak kali ya. Kakak ubah. Ini jadi 8, jadi 6 aja, 6 volt. Nah, sekarang gimana? 6 volt sama 2 volt ini akan bergabung. Lihat, positifnya ketemu sama negatifnya. Berarti ini kalau disatuin jadi berapa volt? Jadi 8 volt. Oke, yang ini jadi 8 volt. Nah, yang 8 volt ini, Kak, dengan 10 volt. Besaran mana? 10. Besaran 10, berarti arusnya dari sini, dari yang 10. Nah, gampangnya gitu. Bisa? Iya, bentuknya kayak gitu ya. Coba di screenshot terlebih dahulu. Oh, bisa. Nanti ngerjainnya di sini aja. Bisa. Lanjut ya. Kita fokus ke soalnya lagi. Yang diminta apa? Potensial antara titik D dan titik B. Titik D mana? Ini. Titik B yang mana? Ini. Nah, sekarang teman-teman bebas menentukan. Karena yang diminta VDB, kakak ambil aja yang dari bawah. Kenapa yang dari bawah? Karena lihat nih, arah arus yang benar kan seperti ini ya. Sepakat? Yang warna merah tadi kan arah arus yang benar ya? Iya, berarti kakak tuliskan ini panjang, pendek, ketemu hambatan, pendek, panjang, ketemu hambatan, sampai di B. Yang ini 18. Kemudian 35. Kemudian 35. Kemudian 10. Nah, bentuknya seperti ini. Ingat ya, arah arusnya yang benar adalah berlawanan arah jarum jam tadi. Penentuannya dari sini. Ini arah arus terbalik, berarti arah yang benar yang warna merah. Dari mana ke mana, Kak? D ke B. Nah, bentuknya gini. D ke B. Ini rangkaiannya jadi terbuka atau tertutup? Terbuka. Hukum kedua Kirchhoff pada rangkaian terbuka. Masih ingat, teman-teman? Sigma GGL tambah sigma I kali R besar tambah R kecil. Ini masih sama. Tapi di sini menjadi VDB. Itu penulisannya. Kalau tadi sama dengan 0. Sekarang pada rangkaian terbuka menjadi beda potensialnya. VDB-nya. Sigma GGL ketemu yang panjang, positif. Ketemu yang pendek, min 35. Tambah I, I-nya 1/5. Ingat ya, I-nya 1/5 di sini karena arah arusnya sudah kita ubah. Tapi kalau kita pakai yang warna awal tadi, ya. Nah, menjadi I-nya min 1/5. Oke, lanjut R besar yang kecilnya, Kak. R kecil yang nggak ada, yang ada R besar 35 dan 10. 35 tambah 10. Ini sama dengan VDB. Oke, 18 kurang 35. Min 17. Tambah 35 tambah 10. 45. Bagi 5. 9. Sama dengan VDB. Berarti VDB-nya berapa? Minus 8 volt. Ada jawaban yang minus? Enggak. Tidak. Berarti kita ambil yang D. Kalau ada jawaban yang minus, pilih yang minus. Paham? Silakan. Ada yang mau ditanya? Oke, yang Jabri sudah terjawab ya. Cara penentuan arusnya tadi bagaimana? Oke. Kak, mau tanya, Kak. Ya, silakan. Itu R kecilnya 10 dari mana ya?
R kecil nggak ada 10. Oh, ya itu yang Ya, ini R besar, ini Ya. R besar. R kecilnya itu hambatan dalam. Hambatan yang di dalam pada rangkaian ini tidak ada. oh iya ya. Iya, gitu dia. Tidak. Oke. VDB-nya kan minus juga nggak? Ya, VDB-nya minus. Ya, VDB-nya di sini kita hitung minus. Kenapa? Tunjukin arah juga nggak? Oke, menunjukkan arah juga nggak? Iya, menunjukkan arah. Berarti kalau yang kita pilih dari bawah, ya, ketika D sama B saja, itu menunjukkan potensial di B lebih kecil daripada potensial di B. Kan VDB berarti apa? Potensial D kurang potensial B. Bisa? Oke, terus Kak. Iya, oke. Kalau tidak salah di soal apa ya? TO2 ya? Yang soal TO masih ingat nggak? Ada yang kayak gini juga. Benar nggak? Kemarin teman-teman waktu pas TO. Nah, ada groundnya. Oke. Kalau ada groundnya, ground itu dinyatakan seperti garis yang seperti ini ya. Ini. Nah, gitu ya. Nanti biasanya kalau di B atau di C atau di D bebas ya. Nah, ground ini menyatakan, misal di C ya, kakak gue di C groundnya. Menyatakan potensial di C sama dengan 0 gitu. Kalau ada ground itu ditanahkan ya, maka potensialnya 0. Nah, nanti deh kalau sempat waktunya kita coba untuk yang soal TO-nya ya. Kalau sempat waktunya. Ini kakak lanjut dulu karena ada beberapa materi ya belum kita bahas di udah deh, sorry. Kalau yang di Ronin yang belum ya, sorry. Yang di PPL sudah, Udah semua ya, relativitas sudah. Optik yang belum ya, optik geometri kita belum ya. Ya, optik yang belum ya, alat optiknya. Optik geometrinya yang cermin lensa sudah kemarin, alat optiknya yang belum kita. Oke dah, cukup ya. Itu nomor 5, ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? Aman ya. Kakak lanjut, nomor 6. Agak kakak cepatkan. Nah, untuk nomor 6, dasar bejana penampung air berada di ketinggian 11,25 meter dari permukaan tanah. Oke, Kak, dari permukaan tanah katanya. Jadi ini misalkan ada ini penyangganya, bejananya ini berisi air dan ada tetesan air yang jatuh. Nah, kondisinya gimana, Kak? Ketika bocor halus ya, tetesan pertama sampai di tanah saat tetesan keempat meninggalkan dasar bak air. Berarti ini misalkan tetesan keempat baru meninggalkan dasar bak air, tetesan pertama udah sampai sini. Jadi ada berapa tetesan lagi kalau dilihat? Ya, ini tetesan yang ketiga, ini tetesan yang kedua. Sepakat? Ya, Sepakat ya? Ya, berarti ada 3 gerakan di sini. Nah, sekarang tingginya berapa, Kak? Tingginya kan 11,25 meter. Ini 11,25 meter. Karena bocor, berarti ada nggak kecepatan awalnya? Di sini tidak. Bocor halus, berarti kan dia hanya netes. Nah, tidak ada kecepatan awal. Maka persamaan yang kita gunakan GJB. Apa itu GJB? Gerak jatuh bebas. Masih ingat persamaannya? H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini dia. Oke, Kak, kalau begitu, antara tetesan keempat dengan tetesan pertama, kita bisa mencari waktunya. Kenapa? Dikasih tahu nih ketinggiannya, 11,25. Oke, kakak tulis. Kak, berarti H totalnya 11,25 sama dengan setengah kali G-nya 10, waktu dari 4 ke 1. Dikuadratin. Setengah kali 10. 5. 11,25 bagi 5. 2,25. Berarti T41-nya 2,25. Oke. T41 menjadi akar 2,25, 1,5 sekon. Bisa di sini? Bisa ya? Oke. Lanjut. Ya, antara T4, T3, T2, T1, bagaimana waktunya? Waktu dari T4 ke T3, T3 ke T2, T2 ke T1, itu pasti sama. Kenapa? Ketika T4 baru mau bergerak, ya, baru tepat meninggalkan dasar, T1 udah di dasar tuh.
Artinya gimana? Ketika kita naikkan T3 ya. Ketika kita naikkan lagi T2. Nah, maka gerakannya dari yang T1-nya kan pasti ke sini, kemudian kemari, kemudian sampai bawah. Berarti ada berapa gerakan nih? Ada 3. Waktu totalnya dari tetesan keempat ke tetesan 1, artinya waktu yang dibutuhkan tetesan 1 untuk mencapai tanah adalah 1,5 sekon. Kalau selisihnya berapa, Kak? Ya, tinggal bagi berapa? 3. Delta T mereka adalah 1,5 bagi 3, sama dengan 0,5 sekon. Paham di sini? Ulangin. Gerakan itu, Kak. Iya, betul. 3 dari 3 gerakan. Kan awalnya tadi, ini misalkan tetesan pertama di sini. Ini baru tepat akan bergerak. Nah, ketika tetesan pertama sudah sampai di sini, yang baru tepat akan bergerak tetesan keberapa? Kedua. Kemudian tetesan pertama sampai di sini. Ini tetesan 2 di posisi yang ini, tetesan ketiga yang di baru akan bergerak. Begitu sampai terakhir tetesan keempat. Berarti tetesan pertama dengan tetesan kedua, selang waktunya pasti sama itu. Antara T2 ke T3 dan T3 ke T4. Selang waktunya sama. Ada berapa gerakan? Ada 3 gerakan. Maka dibagi 3. Kakak buat T4 ke T3 berapa selang waktunya? 0,5. T3 ke T2 juga 0,5. Juga 0,5. Totalnya berapa? Bisa? Bisa ya? Nah, kata kuncinya tadi kenapa dia menjadi gerak jatuh bebas, karena bocor halus. Kalau bocor halus itu dia gimana? Hanya netes. Tapi kalau lubang langsung gimana? Ingat kemarin? Ini misalkan terjadi kebocoran di lubang ini, maka akan ada pancaran langsung. Apalagi kalau di dasar. Nah, ini misalkan ini tanah, nah bocornya di sini di dasar, ya langsung ini kan gitu ya. Paham ya? Terus itu dia merupakan tetesan. Oke, kakak lanjut. Kak, yang inilah jarak tetes ketiga dari tanah. Tetes ketiga dari tanah. Ini tetes ketiga, kakak sebut H dari 3. Kemudian kalau tetes 4 ke tetes 3, ini kakak sebut H dari 4 ke 3, tetesan keempat ke tetesan ketiga. Kesimpulannya dari gambar, gimana teman-teman? Kalau tetesan dari 3 ke 1, ditambah tinggi dari tetesan 4 ke 3, pasti sama dengan tinggi totalnya. Sepakat? Sepakat di sini? Jarak antara T4 ke T3 dan T3 ke T1 adalah 11,25. Paham ya? Oke, lanjut. Kak, yang diminta H31-nya. Berarti H31 adalah 11,25 dikurang H43. Ingat, tetesan keempat di sini gerak jatuh bebas ke tetesan 3. Maka posisinya bentuknya menjadi 11,25 dikurang setengah G waktu dari 4 ke 3 dikuadratin. Masukkan nilainya. 11,25 dikurang setengah, G-nya 10, waktunya berapa? 0,5. Benar ya? Dari 4 ke 3, 0,5 sekon. Ya udah, 0,5 dikuadratin. 0,25 kali 10, 2,5. Bagi 2, 1,25. Maka hasilnya 11,25 dikurang 1,25. Berapa hasilnya ini? 10 meter. Jawabannya yang E. Silakan. Ada yang mau ditanya? Kak, boleh nggak Kak, kalau yang kita buat selang dari H43 dan H31? Oke, jadi gini, untuk tingginya, tetesan keempat ke tetesan 1, ya, ini kan H totalnya, yaitu yang 11,25 meter. Kakak buat gampangnya gini, ada 3 posisi, 1,
Sorry, ada 4 ya. 4 posisi. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini si D misalkan, ini si C, ini B, ini A. Dari D ke A, ini totalnya adalah 11,25 meter. Yang kakak minta adalah dari C ke A. C ke tanah, kan gitu ya, dari tanah. Tanahnya kan posisinya si A itu ya. C ke A. Nah, cara mencarinya gimana? Pasti kita butuh dari D ke C ya. HDC ini HCA. Berarti HDC tambah HCA sama dengan 11,25. Bentuknya seperti itu. Lanjut, ada lagi? Bisa? Bisa kan, insya Allah. Oke. Kak, Ya, kalau dibikin HDB ditambah HBA boleh? oke, boleh. HDB ditambah HBA, boleh. Tapi kan yang diminta apa? Jarak tetes ketiga dari tanah. Berarti diminta itu HCA. Kalau kita buat HDB ditambah HBA ya boleh. Tapi kan nggak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Tergantung dari pertanyaannya. Kalau yang diminta misalkan tinggi tetesan kedua dari tanah, oke, boleh pakai yang tadi. Dibuat HDB ditambah HBA. Berarti yang kita cari adalah HBA-nya. Tinggi tetesan kedua dari tanah. Lanjut, ada lagi? Kak, kan tadi aku nyoba pakai angka 1. Soalnya aku kira waktunya 1 detik. Kalau 1 detik itu dari mana ke mana? Oke, kalau 1 detik itu dari mana ke mana ya, Kak? Berarti dari T4 ke T3. Sorry, T4 ke T2. T4 ke T3 berapa? 0,5 sekon kan? Berarti T4 ke T2. Itu yang 1 detik. Oke, Kak. Iya. Kak, boleh nggak kalau dari T3 ke T1? Itu bukannya 1 detik juga? Gimana? Ada kecepatannya soalnya. Iya, betul. Beda kecepatannya. Karena kita meninjaunya di sana, gerak jatuh bebas saat posisi di T4. Gitu ya. Lanjut, ada lagi? Paham ya? Ini kita masuk ke materi fluida. Oke, kakak lanjut. Nomor 7. Nomor 7 tentang relativitas. Relativitas materi yang cukup mudah ya. Sepakat? Sepakat ya? Ada berapa kemarin relativitas? Konsentrasi panjang, dilatasi waktu, masa relativitas, energi, dan momentumnya. Itu yang kemarin. Nah, kalau kemarin kakak jelaskan juga menggunakan ada gamma ya. Persamaannya semua pakai gamma. Dan kita mengerjakan soalnya pakai segitiga bantu. Kali ini, karena kecepatan alien, pesawat alien dengan kecepatan 0,8 C, ingat kemarin? Ketika V-nya sama dengan 0,8 C, berarti nilai akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan berapa? 0,6. Iya, ini kemarin juga sudah kakak bahas ya. Nanti kebalikannya, kalau V-nya 0,6 C, maka nilai akarnya 0,8. Nah, lanjut. Kak, ada suatu bangunan berbentuk kubus, mempunyai ukuran 5 meter kali 5 meter kali 5 meter. Oke, kita buat awalnya ada kubus nih. Dengan sisi-sisinya sama besar. Yaitu ada ini 5, ini 5, ini juga 5. Pesawat dengan kecepatan 0,8 C melintasi dan mengamati bangunan tersebut. Berarti dia ini ada pesawat yang katanya sejajar dengan salah satu sisi kubus. Mau yang mana? Mau yang panjangnya, lebarnya, atau tingginya? Yang gampang aja, Kak. Yang gampang aja. Oke, misalkan yang ini aja ya. Langganan ya. Yang sumbu X-nya kita buat misalkan. Bentuknya seperti ini. Ini V-nya adalah 0,8 C. Ingat, kontraksi panjang itu terjadi pendek panjang di mana yang mengalami pemendekan sejajar dengan gerakannya. Contoh, yang di sini gerakannya kemana? Yang jarak siapa? Ini L0, yang 5 di sini.
Tapi kalau kakak buat misalkan ini akan kerja dengan dia yang ambil itu aja ya. Kak, menjadi apa? Dia bakalan memendek. Yang ininya tetap. Nah, pendek ya. Melainkan. Oke, lanjut. Ini yang berubah menjadi L. Yang ini tetap 5. Yang di sini tetap 5. Paham di sini? Yang mengalami kontraksi panjang, yang gerakannya atau sisi yang sejajar dengan kecepatannya. Bisa? Oke, kita masuki L. Apa rumus L? L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. L0-nya kita buat berapa tadi? 5. Nilai akarnya berapa kalau V-nya 0,8 C? 0,6. 5 kali 0,6? Ini L-nya 3. Kak, yang diminta apa? Volume kubus. Nah, yaudah, volume apa? 5 kaliin 75. Bisa? Silakan, ada yang mau ditanya di sini? Peristiwa di bawah ini harus dijelaskan dengan memandang cahaya, yaitu bagian sebagai partikel kemarin ada apa aja? Ada radiasi benda hitam, hukum pergeseran efek Compton. Itu kan? Berarti jawabannya apa? Yang A. Kak, kemarin kita belajar panjang gelombang de Broglie. Kalau panjang gelombang de Broglie kemarin gimana? Dari efek Compton, yaitu dia membahas gelombang bisa sebagai partikel. Maka si de Broglie menyatakan partikel juga sebagai cahaya yang gelombang ya. Partikel bisa bersifat sebagai gelombang. Relativitas Einstein apakah membahas tentang yang partikel-partikel seperti itu? Tidak ya. Dia membahas postulat Einstein di sana. Yaitu hukum-hukum fisika tetap berlaku dalam kerangka inersianya, dalam kerangka acuannya. Dan yang kedua adalah kecepatan cahaya di ruang hampa menurut pengamat dimanapun tetap menurut semua pengamat dia relativitas Einstein. Maka nomor 8 jawaban yang tepat apa? Yang A. Paham di sini? Masih itu bingung yang ini panjang gelombang de Broglie itu gimana maksudnya partikel gelombang? Oke, jadi gini. Kalau efek Compton kemarin gimana? Adanya elektron, kemudian di sini ada foton ya. Foton menabrak elektron yang diam. Karena menabrak elektron yang diam, sehingga ada foton yang, di sini ada yang foton yang terhambur, gitu ya. Foton terhambur. Kemudian ada elektron yang terpental. Ini ada elektron yang terpental. Nah, dia ngebahas tuh. Kalau efek Compton berarti gelombang yang datang di sini bisa menjadi tumbukan, maka bersifat apa? Bersifat sebagai partikel karena terjadi tumbukan. Ya, jadi gelombang bersifat sebagai partikel itu menurut efek Compton. Nah, si de Broglie membalik persamaan yang sudah ditemukan oleh si Compton. Kalau Compton menyatakan gelombang bisa bersifat sebagai partikel, maka de Broglie menyatakan
Dibalik dong. Berarti memenuhi. Partikel bisa bersifat sebagai gelombang. Nah, itu nanti sudah terbuktinya pada difraksi ya. Nah, itu nanti percobaannya ada. Lanjut. Ada lagi? Bisa? Aman ya? Oke, ini masih ada waktu sepertinya. Coba minta tolong kirimkan soal TO-nya. Soal TO ada di grup Telegram sih, Kak. Yang file ke JPEG-nya bisa nggak, Kak? Bukan ada ya? Coba yang teman-teman yang ada soal TO-nya, tolong dibacakan yang berhubungan dengan list tadi. Bentuknya gimana? Kakak cek dulu ya. Kak ada atau tidak nih? Nomor 36 ya, teman-teman ya? 36 kalau di tempat kakak. Coba nanti dicek ya, ada perubahan atau tidak. Nah, bentuknya dia seperti ini. Ini yang A, ini B, ini C, ini D, dan di C-nya terdapat ground-nya. Nah, nilai-nilainya. Kalau untuk yang di A itu 12 volt, 30 ohm, 18 volt, 35 ohm, 35 volt, 10 ohm, 15 volt, 25 ohm. Nah, bentuknya seperti ini ya. Yang diminta adalah besar potensial di titik A. Yang diminta VA-nya. Ya udah, kita tentukan aja. Ini misal ya, kakak langsung aja pakai acak karena waktunya terbatas. Ini langsung kakak buat misalkan seperti ini. Ya, harusnya kakak buat seperti ini. Berarti dia ketemu yang pendek, ketemu yang panjang, ketemu yang panjang, ketemu yang pendek. Oke, benar ya? Sama ya, mirip yang sopel ternyata. Mirip seperti sopel, cuman bedanya ini aja rupanya. Ya dah, langsung lanjut. Kak, kita gunakan hukum kedua Kirchhoff ya, yaitu sigma GGL ditambah sigma I kali R besar tambah R kecil sama dengan 0. Ketemu yang pendek. Min 35 dikurang 15 ditambah 12 ditambah 18. Ditambah I-nya 25 tambah 30 tambah 35 tambah 10. Angkanya sama ya semua ya. Ya udah deh, berarti ini hasilnya min 20 ya. Tambah ini 100I. Sama dengan 0, berarti I-nya adalah 1/5 ampere. Nah, sekarang tinggal penentuan. Ya, si A yang dikasih tahu siapa sini? Si C di sini. Kalau tandanya seperti ini, VC-nya sama dengan 0. Mana A-nya, Kak? A-nya yang atas. Ya, kita ambil yang arahnya pas, bentuknya seperti ini ya. Berarti bentuknya ini A, panjang pendek, kemudian ketemu hambatan, panjang pendek, ada hambatan, baru C. Ini 12, yang ini 30, ini 18, yang ini 35. Nah, bentuknya sama ya, gunakan yang sigma GGL tadi. Ketemu yang panjang. Ketemu yang panjang. Nah, kemudian ditambah I-nya berapa? 1/5. Kemudian 30 tambah 35. Ini sama dengan VAC. Sama dengan VAC. Oke, 12 tambah 18, 30. Kemudian ini yang tadi kita buat tandanya 1/5 ya, dikali dengan 30 ditambah dengan 35. Hasilnya berapa nih? 85 bagi 5. Sorry, 65 bagi 5, 13 ya. Nah, 13. Berarti 30 ditambah 13. Itulah VAC. VA kurang VC. 30 tambah 13, 43. Yang diminta VC-nya 0. Berarti dapat VA-nya 43 volt. Jawabannya yang D, yang positif ya. Ini maksud kakak tadi.
Kalau tadi kita dapat VDB ya, VDB-nya berapa? Min 8, berarti VD kurang VB. V potensial di D lebih kecil dari potensial di B-nya. Bentuknya seperti itu, teman-teman. Kalau nggak ke ground, bisa nggak sih dihitung VD-nya doang atau VB-nya doang? Nggak bisa dong. Kalau kita buat nggak di ground, misal kayak VAD misal ya, kakak buat VAD. Kalau VAD itu jadi apa? VA kurang VD. Dapat nggak VD-nya? Berarti khusus ground ya? Iya, berarti khusus ground. Harus Kasih. hari ini. Iya. Kak, bisa nggak kalau kita hubungkan VD ke VC, kan dapat VD-nya? Ya bisa, cuman kan ribet. Mendingan langsung A ke C. Sepakat? Sepakat ya? Iya. Nah, bentuknya seperti itu. Lanjut, ada lagi? Cukup ya? Ini untuk soal TO-nya. Nanti kalau untuk TO, sama seperti TO1 ya teman-teman ya. Jadi udah ada pembahasannya di